Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana sih rumitnya sistem hukum di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal coba mengurai benang kusutnya. Ini tuh kayak sebuah permadani raksasa yang ditenun dari sejarah yang beda-beda banget. Langsung aja kita bedah. Coba deh, pikirin ini. Apa coba persamaannya? Hukum kolonial Belanda, terus hukum adat kuno, sama demokrasi modern. Kayaknya nggak nyambung banget kan? Tiga hal yang beda alam. Ternyata, ya itu dia jawabannya. Ketiga hal tadi itu adalah bagian dari DNA hukum Indonesia. Kompleks banget dan terus berubah. Sama kayak DNA kita ya kan? Ada jejak masa lalu yang ngebentuk kita sekarang dan nentuin masa depan. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, untuk ngerti hukum kita sekarang, kita wajib banget mundur ke belakang, balik ke akarnya. Nah, akarnya ini ada di zaman kolonial. Dan ini bukan warisan yang biasa-biasa aja loh. Ini tuh sebuah warisan dualisme yang konfliknya masih kerasa sampai detik ini. Lihat deh perbandingannya. Kelihatan banget kan konfliknya? Di satu sisi, kita punya hukum kolonial. Tertulis, kaku, basisnya dari Eropa, kayak Burgerlijk Wetboek itu, tujuannya sih, katanya, buat kepastian hukum. Tapi masalahnya penerapannya diskriminatif. Nah, di sisi lain ada hukum adat. Ini yang disebut hukum yang hidup. Jauh lebih fleksibel, basisnya komunitas, dan yang dicari itu harmoni. Kebayang nggak sih gimana jadinya kalau dua sistem ini berantem? Contoh paling gampang, sengketa tanah. Sertifikat tanah resmi dari negara versus hak ulayat turun-temurun. Nah, ketegangan inilah warisan yang kita hadapi. Oke, jadi setelah merdeka, pertanyaannya jadi gede banget. Gimana caranya kita lepas dari kandang hukum kolonial ini? Nah, proses inilah yang namanya dekolonisasi hukum. Dan ini bukan perjuangan sehari dua hari. Ini perjalanan super panjang buat dapetin kedaulatan hukum yang sesungguhnya. Biar kebayang sedalam apa akarnya, coba lihat angka ini. 100 tahun lebih. Selama itu, KUHP peninggalan Belanda yang namanya Wetboek van Strafrecht dipakai di Indonesia. Bayangin, negara udah merdeka tapi kitab hukum pidananya masih produk zaman kolonial. Ini nunjukin betapa susahnya ya buat berubah. Perjalanannya bener-bener panjang. Lihat aja nih, dimulai dari tahun 1918, terus upaya buat reformasi baru ada di tahun 60-an, dan baru di tahun 2023 kemarin, setelah puluhan tahun berjuang, akhirnya Indonesia punya KUHP nasional baru. Itu pun baru efektif berlaku nanti di tahun 2026. Ini benar-benar momen bersejarah buat dekolonisasi hukum pidana kita. Tapi, ya gitu, prosesnya nggak mulus-mulus aja. Walaupun KUHP baru ini jadi tonggak sejarah, pas disahkan, itu langsung memicu perdebatan publik yang panas. Ada beberapa pasal yang jadi sorotan, terutama yang menyangkut kebebasan sipil. Misalnya, soal penghinaan residen, terus soal kumpul kebo atau kohabitasi, sama aturan soal demonstrasi. Ini bukti kalau sekedar ganti teks hukum itu belum cukup. Perdebatan soal nilai-nilai di belakangnya itu yang bakal terus jalan. Sekarang, kita geser ke momen yang mengubah segalanya dalam sejarah hukum modern kita. Apa itu? Ya, Reformasi 98. Ini bukan cuma soal ganti presiden loh. Ini adalah sebuah revolusi konstitusional. Seluruh fondasi negara dirombak ulang. Kalau kita lihat sejarah konstitusi kita, itu kayak nonton film perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari UUD 1945 yang asli, yang penuh semangat kemerdekaan, terus sempat nyoba-nyoba sistem parlementer sebentar di tahun 1950. Balik lagi ke UUD 1945, tapi tafsirnya jadi terpusat banget. Nah, puncaknya itu pas amandemen besar-besaran dari tahun 99 sampai 2002. Itu jawaban langsung buat rezim otoriter. Dan dari situlah lahir era demokrasi yang kita nikmati sekarang. Nah, ini poin pentingnya. Konstitusi kita itu sekarang nggak lagi dilihat sebagai kitab suci yang kaku, yang nggak bisa diapa-apain. Konstitusi kita sekarang itu jadi apa yang disebut living constitution, konstitusi yang hidup. Maksudnya, artinya aturan dasar negara ini terus diinterpretasikan ulang, disesuaikan, biar bisa jawab tantangan zaman. Dari soal demokrasi sampai, tantangan era digital sekarang ini. Terus, bentuk nyatanya gimana sih revolusi konstitusi ini? Nah, jawabannya ada di arsitektur baru demokrasi kita. Sebuah desain yang tujuannya jelas, menyeimbangkan kekuasaan, dan yang paling penting, melindungi hak kita sebagai warga negara. Hasil amandemen UUD 45 itu ngebangun 3 pilar utama buat sistem checks and balances. 1. Kekuasaan eksekutif dibatasi. Tegas, jabatan presiden sekarang maksimal cuma 2 periode. Titik. 2. Kekuasaan yudikatif dikuatin. Gimana caranya? Lahirlah Mahkamah Konstitusi, si penjaga gawang konstitusi. Dan yang ketiga, dan ini penting banget, hak asasi manusia dijamin. Ada bab khusus, bab 10A yang dimasukin ke konstitusi.
Nggak cuma itu, buat ngejaga 3 pilar tadi, muncullah lembaga-lembaga independen baru. Ada Mahkamah Konstitusi atau MK yang tugasnya nge-review undang-undang biar nggak nabrak konstitusi. Terus ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk buat ngehajar korupsi yang udah sistemik. Dan tentunya Komnas HAM buat ngawasin dan mastiin HAM kita semua terlindungi. Jadi kalau kita sambungin semua potongannya, dari warisan kolonial, perjuangan dekolonisasi, sampai revolusi konstitusi, jadi jelas banget kan? Perjalanan hukum Indonesia itu belum selesai. Masih jauh dari kata final. Ini proses yang terus bergerak, terus hidup. Dan esensi dari semua perjuangan itu bisa kita rangkum dalam satu kalimat ini. Tantangan terbesarnya tetap sama. Gimana caranya hukum kita itu benar-benar ngasih keadilan yang nyata buat masyarakat, bukan cuma sekedar kepastian formal di atas kertas doang. Nah, jadi inilah intinya, pencarian yang nggak ada habisnya dalam sistem hukum kita, yaitu nemuin titik seimbang. Keseimbangan antara apa? Antara kakunya hukum formal warisan kolonial dengan rasa keadilan yang benar-benar hidup di tengah-tengah kita. Itulah yang namanya keadilan substantif, dan itu tujuan utamanya. Sebagai penutup, yuk kita lempar pandangan ke depan. Di zaman serba digital kayak sekarang, dengan isu perlindungan data, perubahan global yang super cepat, kira-kira hukum yang hidup di Indonesia ini bakal berevolusi jadi apa lagi ya? Nah, ini pertanyaan besar buat kita semua, dan mungkin buat generasi setelah kita yang akan menjawabnya. Terima kasih udah ngikutin bahasan kita kali ini.